Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, juga anak-anak sekalian yang dicintai dan mencintai Tuhan Yesus. Tak terasa kita telah disertai Tuhan sampai kepada minggu ini. Ini terbukti Tuhan masih menyertai saudara dan saya, serta kita semua. Oleh sebab itu saya mengucapkan selamat hari Minggu 26 September 2011 kepada Bapak Ibu serta saudara-saudara serta anak-anak sekalian. Selamat beribadah bersama Gereja Toraja Jemaat Bandung dengan tema iman dan doa. Mari kita sama-sama
memuji dan membesarkan nama Tuhan, memulai ibadah kita dengan Kidung Jemaat 242 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Saudara, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Saudara, mari kita menghampiri Tuhan, kita mengaku dosa kita. Ya Bapa di sorga, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau ya Bapa mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, mengaku dosa, dengarkanlah berita anugerah ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan, karya-Mu sungguh besar, ya Halut semesta. Bintang dan bulan, surya terang, gunung lembah yang tinggi rendah, laut yang dalam, sungai kecil, ciptaan firman-Mu. Tuhan, curahkanlah kasih-Mu, lindungi umat-Mu. Biarlah Roh-Mu
serta dan memberi kami hidup kekal. Tuhan, dengarlah doa syukur pujian padamu. Saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama tetap memuji dan besarkan lawat nama Tuhan dengan bermazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, Ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, Maka air telah menghanyutkan kita. dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita. Air yang meluap-luap itu, Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita, menjadi mangsa bagi gigi mereka. jiwa kita terluput seperti burung. Dari jerat menangkap burung, Jerat itu telah putus. dan kita pun terluput. Bersama-sama, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan daripada sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, terima Tuhanmu, ikut Dia di dalam pengabdian di bumi ini. Sion, terima Tuhanmu, hiduplah jawanya, pikulah bebannya, dan patuhi Dia tulus dan setia. Pujilah sumber hidupmu. Terkasih dalam Tuhan Yesus, mari sebelum kita membaca merenungkan firman, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menyembah Tuhan pagi ini, mengangkat syukur kami. Hari anugerah-Mu Tuhan memungkinkan kami lagi menikmati persekutuan bersama dalam hari perhentian Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji nama-Mu. Dalam sukacita kami menyembah Tuhan. Ada kesempatan bagi kami untuk membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar firman yang kami mau baca renungkan bersama-sama boleh kami mengerti dengan baik dan dapat kami menjadi pedoman dalam kehidupan kami, menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu Tuhan, biar kami terberkati bersama-sama. Bersabdalah Tuhan Yesus, karena kami lagi siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, sidang jemaat serta anak-anak sekalian yang dicintai dan mencintai Tuhan Yesus. Pada ibadah kali ini kita ada 3 pembacaan. Pembacaan pertama terambil dari Kitab Ester pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Pembacaan kedua terambil dari Kitab Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dan pembacaan yang ketiga terambil dari Kitab Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Pembacaan pertama Kitab Ester pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dengan perikop, Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba, serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri, tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester, sang ratu, "Siapakah orang itu, dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu. Ketika ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya, ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, "Masih jugakah ia hendak menggagai sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulakan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Yakobus 5 ayat 13 sampai 20 dengan judul mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira,
baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa pembuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dan maut, dan menutupi banyak dosa. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dengarkanlah Injil Yesus Kristus yang terambil dari Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayat 41. Markus pasal 9 ayat 38 sampai 41. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Sampai sebagian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman, merenungkannya, dan mau mewujud nyatakan dalam kehidupan ini hari lepas hari. Kure semangat, buang. Shalom saudaraku, ada sukacita,
Amin, puji Tuhan. Bacaan utama kita terambil dari bacaan kedua, Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 20. Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 20 dengan tema iman dan doa. Iman dan doa. Saudara, kalau kita memperhatikan surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus, itu Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Kedua kata dalam tema kita pagi ini, yaitu iman dan doa, merupakan perlengkapan senjata Allah bagi orang percaya, termasuk saudara dan saya. Dalam Efesus pasal 6 ayat 11 dikatakan demikian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat si jahat atau iblis. Artinya, saudaraku, betapa pentingnya mengenakan perlengkapan senjata Allah, yaitu iman dan doa, dalam perjuangan iman kita. Dan dua diantaranya itu tadi yang saya katakan, iman dan doa itu merupakan perlengkapan senjata Allah untuk kita masuk dalam perjuangan iman ini. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, aneh bukan? Kalau ada orang percaya yang masuk dalam medan perang, artinya peperangan rohani, tapi tidak mau mengenakan perlengkapan senjata Allah. Karena hanya dengan kita mengenakan perlengkapan senjata Allah lah dalam peperangan rohani ini, kita akan dapat mengadakan perlawanan dan tetap kokoh berdiri sesudahnya. Amin. Coba kita lihat dalam ayat yang ke-13 dari Efesus yang saya katakan tadi, pasal 6. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Syukur kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita kembali kepada bacaan utama kita dalam Yakobus pasal 13, pasal 5 ayat 13 sampai 20. Saya mengajak saudara untuk memperhatikan ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman. Saya ulangi. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Luar biasa. Artinya apa di sini? Iman dan doa punya dampak yang luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Amin. Lihat Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, saudaraku, dengan imanlah kita bisa menatap hari di depan dengan satu kepastian. Karena oleh iman, dalam imanlah dasar pengharapan kita, dan imanlah bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada satu contoh dalam satu kisah mengenai kijang atau seekor kijang di Afrika, atau kijang di Afrika yang mampu melompat setinggi 3 meter dan melewati jarak hampir 9 meter. Namun menariknya, binatang ini dapat dengan mudah dikurung di dalam kebun binatang yang dikelilingi oleh pagar yang tertutup dengan tinggi tidak lebih dari 1 meter. Saudara, harusnya mereka dapat dengan mudah melompati pagar itu, karena lompatannya bisa tinggi 3 meter, tapi pagar 1 meter dia bisa lompati. Nah, itulah kenyataan. Mereka tidak bisa melompati pagar 1 meter tersebut dan melarikan diri.
Pertanyaannya mengapa? Karena kijang-kijang tersebut tidak akan melompat jika mereka tidak tahu atau tidak dapat melihat di mana dia akan mendarat. Mereka tidak mengetahui bahwa bumi ini sama di luar maupun di dalam pagarnya. Mereka terkurung dalam pagar yang terbatas itu hanya karena mereka tidak mampu melihat apa yang di balik pagar itu, sehingga mereka tidak akan berusaha untuk melompat. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, secara rohani mungkin kita tidak dapat melompati tembok masalah karena kita tidak tahu apa di balik tembok masalah kita. Namun dengan indera rohani kita alias iman kita, kita yakin bahwa Allah tidak akan memberi pergumulan melebihi batas kemampuan kita. Amin. Jadi kalau tadi sang kijang tidak mampu melompati tembok yang 1 meter karena mereka tidak tahu apa di balik tembok ini. Sebagai orang percaya, kita punya mata iman untuk melihat bahwa di balik tantangan pergumulan apapun di depan kita, ada Tuhan yang siap menolong saudara dan saya. Amin. Jadi apapun pergumulan kita, datang kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Doa yang lahir dari iman. Besar kuasanya. Luar biasa. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, firman Tuhan katakan demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Artinya apa? Pergumulan yang kita alami itu biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa bukan? Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, hak istimewa terbesar yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya adalah kebebasan kita untuk mengampirinya kapan saja. Menarik bukan? Ibrani 4:16 katakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jangan pernah enggan datang kepada Tuhan. Ingatlah, iman membawa saudara dan saya datang kepada Tuhan. Dan doa merupakan sarana bagi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Karena apa? Doa menghasilkan keintiman. Ya. Anda bisa menjadi intim dengan orang yang saudara doakan, dengan rekan doa saudara, tapi juga kepada siapa saudara berdoa. Luar biasa bukan? Doa membawa keintiman. Intim dengan orang yang saudara doakan, intim dengan rekan doa saudara, tapi intim juga dengan kepada siapa kita berdoa, yaitu dengan Tuhan. Nah pertanyaannya, bagaimana berdoa dengan iman? Yang pertama, berdoa sesuai kehendak Tuhan. Berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baik ia memanggil para penatua jemaat, so mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan ialah berdoa dalam nama Yesus. Itu yang pertama. Ya. Itu yang pertama.
Karena dengan dalam nama Yesuslah kuasa Tuhan bisa kita alami. Amin. Bandingkan dalam Markus pasal 9, bacaan kita yang ketiga tadi ayat 39 dikatakan, ketika murid-muridnya melihat ada orang lain mengusir setan dalam nama Yesus, dia katakan, kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak ada seorang pun yang mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Saudara kekasih, dalam nama Yesus ada kuasa kemenangan. Artinya apa? Kita berdoa dalam nama Tuhan, berarti kita sedang meletakkan pengharapan kita sepenuhnya dalam kuasa Tuhan. Dan kita akan merasakan mujizat itu terjadi. Yang kedua, berdoa dengan iman. Yakobus pasal 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Luar biasa saudara. Doa yang lahir dari iman menyelamatkan orang sakit. Saudara, jadi bukan hanya disembuhkan. Doa yang kita angkat dengan keyakinan sungguh-sungguh, dengan iman kepada Tuhan Yesus, maka kita mengatakan bahwa akan menyelamatkan orang itu, membangunkan dia dari sakit, dan menerima pengampunan dosa. Menarik saudara kasih Tuhan Yesus. Jadi doa dengan iman berdampak yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Karena jangan pernah enggan untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Karena saya katakan tadi bahwa doa dan iman itu, atau iman dan doa, merupakan perlengkapan senjata Allah. Jangan enggan. Lakukan senantiasa. Karena doa dengan iman menyelamatkan jiwa, membangunkan dari sakitnya, menerima pengampunan dosa. Yang ketiga, berdoa dalam kebenaran. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, menarik. Ya, menarik. Artinya apa di sini? Memelihara hidup benar di mata Tuhan dan sesama, alias tidak menyimpan akar pahit dalam hati dan tidak munafik, akan membawa dampak besar dalam kehidupan ini. Karena itu sudah aku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Tidak heran kalau ayat tadi yang kita baca juga dikatakan bahwa saling mengaku dosa. Berarti untuk kita bisa merasakan kuasa doa ialah mari kita senantiasa melepaskan pengampunan. Jangan pernah simpan akar pahit dalam hati saudara dan saya. Karena itu akan menjadi penghalang bagi doa-doa kita yang kita angkat kepada Tuhan. Karena hanya doa orang benarlah, doa yang orang yang dibenarkan Tuhan, yang akan merampak luar biasa di dalam kehidupan ini. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar bersama-sama untuk sungguh-sungguh mengimani, meyakini bahwa Tuhan menolong saudara dan saya. Yang ketiga, yang keempat, berdoa dengan penyerahan diri yang sungguh kepada Allah. Ayat 17, 18 dari Yakobus dikatakan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan.
Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, doa yang sungguh-sungguh, doa yang disertai dengan keyakinan yang sungguh pada Tuhan akan membawa dampak yang besar dalam kehidupan ini. Kita bisa bandingkan pergumulan Ester bersama dengan bangsanya ketika menghadapi ancaman dari Naaman pada waktu itu. Bagaimana Ester berseru merendahkan diri di depan Tuhan. Ya. Dia sungguh-sungguh menghambakan dirinya. Karena dia menanti hanya belas kasihan Tuhan telah meluputkan mereka. Dalam ayat yang dikatakan, maka jawab Ester kepada sang ratu. Maka jawab Ester sang ratu itu kepada raja, ya raja, jikalau hamba mendapatkan kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba, karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa ya raja. Saudara, keterbukaan seperti ini, kerendahan hati seperti inilah yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita lihat kisahnya dalam pembacaan kita. Selanjutnya ketika raja bertanya kepada Ester apa sesungguhnya mereka mintakan, Rasul menjelaskan tentang motivasi Naaman berusaha untuk akan membunuh habis bangsa Yahudi ketika itu. Maka raja murka dan Tuhan pakai untuk menyelamatkan Ester bersama dengan bangsanya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, menarik di sini yang saya mau katakan, orang yang berdoa sebagaimana mestinya akan berusaha hidup sebagaimana doanya. Saya ulang sekali lagi, orang yang berdoa sebagaimana mestinya akan berusaha hidup sebagaimana doanya. Dalam artian bahwa dia hanya meminta kepada Tuhan untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan, tapi dia menghidupi doanya karena dia tahu bahwa hanya orang yang benar yang berkenan kepada Tuhanlah yang mendapatkan keselamatan itu. Hanya orang berkenan kepada Tuhanlah yang mendapatkan kelepasan yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya. Lihat ada Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang benar, beliau dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari bangun iman kita. Ingat bahwa Allah meminta kita untuk berdoa dengan iman. Allah minta kita untuk berdoa dengan iman, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang Allah mintakan. Dia ingin supaya kita sungguh-sungguh meyakini bahwa janji Tuhan itu sempurna. Hanya langkah kita harus melangkah dengan iman. Saya tutup dengan satu kisah. Ada kisah yang menceritakan peristiwa kebakaran di daerah New York, Amerika. Kebakaran tersebut terjadi di sebuah apartemen yang bertingkat, di mana ada seorang anak perempuan buta ya, berdiri di depan jendela. Orang berusaha untuk memanggil dia melompat ke bawah dari tingkat yang tinggi itu. Tapi anak yang buta ini tenang saja, tidak bergeming dan tidak berbuat apa-apa. Kita bisa bayangkan bagaimana mungkin ibu melompat sementara dia tidak bisa melihat. Walaupun ada ancaman yang terjadi di mana kebakaran akan melanda dia. Pasukan pemadam kebakaran sudah menggelar jaring di bawah.
agar supaya ketika anak buta itu melompat dari atas, akan diselamatkan. Tetapi anak ini tidak mencoba untuk menyelamatkan diri, melompat ke bawah. Saya pikir dapat dimaklumi, karena dia tidak tahu apa yang di bawah. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ketika ada seorang laki-laki datang, dan rupanya ayah dari si anak itu berlari dari jauh, lalu berteriak ke atas, "Nah, silakan melompat ke sini, ke bawah. Papa di bawah siap menyambut kamu." Saudara tahu, karena anak ini mengenal persis suara ayahnya. Dengan tenang anak gadis kecil buta ini melompat dari atas dengan keyakinan papanya menyambut dia di bawah. Dan betul terjadi. Dia jatuh di bawah, dijaring dengan selamat dan tanpa lecet sedikit pun. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dengan keyakinan seperti anak kecil ini, buta inilah, kita datang meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Berdoa dengan iman, kita akan meyakini janji Tuhan. Karena itu, jangan pernah berdoa meminta kesempatan, tapi berdoalah supaya saudara dan saya siap ketika kesempatan itu datang untuk kita kerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saya mau katakan, bagaimana berdoa dengan iman? Berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, atau berdoa dalam nama Yesus. Yang kedua, berdoa dengan iman, dengan keyakinan. Apapun di depan, Allah bersama dengan saudara dan saya. Yang ketiga, berdoa dalam kebenaran. Artinya apa? Senantiasa menghidupi doa kita. Kan hanya orang yang berdoa dan menghidupi doanya lah akan berkenan kepada Tuhan. Dan yang keempat, berdoa dengan penyerahan diri sungguh kepada Allah. Sebagai Elia dalam contoh bacaan kita. Tuhan berkati saudara. Amin. Mari ambil waktu saat teduh sejenak. Hamba sudah berhenti dalam menguraikan firman. Allah Roh Kudus terjemahkan lebih jauh agar tidak seorang pun dilalui oleh firman. Biarlah firman yang membawa kami itu sungguh meyakini bahwa berdoa dengan iman akan berdampak besar dalam kehidupan kami. Perteguh iman percaya kami Tuhan. Yakinkan kami untuk meletakkan pengharapan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berserah. Haleluya. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama dengan orang kudus mengaku akan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, dan persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening jemaat atau QR code yang akan ditayangkan. Sebelum memberikan persembahan, kita diantar dari Mazmur 106 ayat 1 yang berbunyi, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Saudara-saudara, minggu depan kita akan menyambut perjamuan kudus sedunia. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah akta atau titah perjamuan kudus demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus
Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Lukas 22, 14-20. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus. Kedua, yakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." 1 Korintus 11, 27, 29. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menyembah Tuhan, mengangkat syukur hormat kami. Kalau pagi hari ini Tuhan mungkinkan kami bisa bersama-sama bersukacita menyambut kebenaran firman Allah yang sudah kami renungkan, kami dengarkan bersama-sama. Bahkan juga mendengarkan titah perjamuan kudus itu siap masuk dalam meja perjamuan Tuhan. Tolong apalah kami Tuhan, agar supaya kami bisa menyambut meja perjamuan Tuhan dengan penuh sukacita dan memperingati pengorbanan-Mu di salib. Haleluya bagi Yesus Tuhan kami. Dalam sukacita kami bersama-sama juga menaikkan syafaat kami kepadamu. Bersyukur bersama dengan ketiga saudara kami yang berulang tahun sepekan. Bersyukur dengan Dr. Yeiskel Kein Matasak 28 September, Jerolim Nora Pakaang 30 September, Rebecca Angelia Bitti 30 September. Bahkan mungkin ada di antara kami yang belum tercatat nama-nama dan ulang tahun pernikahan sepekan ke depan. Bersyukur bersama-sama Tuhan, betapa baiknya Engkau sudah menuntun langkah kehidupan akan umat-Mu sepanjang tahun yang sudah mereka lewati bersama Tuhan. Biarlah pengalaman bersama Tuhan lagi membawa mereka untuk semakin kokoh kuat dalam Tuhan, dan menatap hari esok lagi dengan keyakinan yang sama bahwa Tuhan yang sudah memimpin mereka sepanjang tahun kembali akan menuntun, menggembalakan mereka.
dengan kasih dan sayang Tuhan dalam semua aktivitas tanggung jawab pekerjaan. Apapun yang mereka tekuni lakoni di depan, biarlah berkat Tuhan tetap boleh menjadi bagian mereka, sehingga sukacita tetap mereka rasakan karena Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah senantiasa bersama dengan kami dan menuntun langkah kehidupan kami. Bapa di surga, kami mendukung dalam doa untuk beberapa saudara kami yang sedang butuh dukungan doa karena sakit. Masih terus kami menopang dalam doa untuk Ibu Rika Dartika atau Mama Siska. Menyerahkan juga untuk Pak Yanto, kami menyerahkan juga untuk pemulihan Opa Rahel, pemulihan Enso, anak kasih Enso, anak Seto, juga pemulihan dari operasi Dr. Sam atau Opa Enso. Kami juga berdoa untuk anak kasih Andrea dalam pemulihan, juga untuk anak kasih Arnold pasca operasi lutut kemarin. Tuhan tolong, demikian juga Mama Enso yang sekarang dalam perawatan dengan DB. Tuhan Yesus, Engkau melihat akan umat-Mu. Mereka membutuhkan tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan. Mari Tuhan jamah tiap pribadi. Sesuai dengan keberadaan mereka masing-masing, kami berdoa dalam nama Yesus. Ada kuasa Tuhan yang nyatakan pemulihan terjadi sempurna Tuhan, sehingga lewatnya membawa mereka tetap untuk mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dalam menjalani hari-hari ke depan, Tuhan yang tuntun berkati kembali, sehingga lewat itu lagi mereka boleh melihat lagi pertolongan-Mu, dan lewatnya mereka boleh memuliakan Engkau senantiasa dalam kehidupan ini. Beruntung umat-Mu dalam perjuangan hidup ini di tengah-tengah masa pandemi. Tuhan tolong apalah, berkatilah umat-Mu Tuhan, kuatkan imun antibodi yang kuat bagi umat-Mu Tuhan. Sehingga entah dalam rumah ataupun keluar rumah karena tanggung jawab pekerjaan, perkuliahan, sekolah, apapun yang mereka harus tempuh, Tuhan lindungi mereka, berkati, tutup bungkusan kuasa darah-Mu, sehingga umat-Mu tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Agar supaya lewatnya itu mereka boleh melihat lagi kebaikan Tuhan, kasih dan pertolongan Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman yang boleh kami renungkan bersama hari ini, bahwa doa dengan iman besar kuasanya, dan kami mau mengimani itu sungguh-sungguh bagi ketika meletakkan pengharapan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan menuntun langkah kehidupan kami, karena itu tilik apalah umat-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan dalam perjuangan hidup. Baik dalam mempertahankan iman, percaya di tengah-tengah tantangan ini. Tuhan kuatkan, teguhkan, berikan kesehatan yang prima senantiasa, sehingga boleh menjalani hari-hari dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Bapa kami yang baik, kami juga berdoa untuk program gereja kami dalam melaksanakan program yang kadang-kadang harus berubah karena kondisi dan situasi. Mari Tuhan berikan kami hikmat terus untuk kami mengangkat tanggung jawab pelayanan dengan baik, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Sehingga apa yang kami perbuat berkenan kepada Tuhan, memuliakan nama-Mu dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami dalam menjalankan program yang harus mereka kerjakan. Berikan hikmat yang luar biasa daripada-Mu Tuhan dalam mengangkat tanggung jawab itu, sehingga semua ketetapan, keputusan yang diambil sungguh dalam hikmat Tuhan, sehingga boleh membawa sejahtera bagi rakyat, memberikan ketentraman, kedamaian, juga kemajuan bangsa negara kami. Ke dalam tangan Tuhan kami percayakan semuanya ini. Biarlah Tuhan yang tolong. Demikian juga kami berdoa untuk aparat keamanan kami dalam mengamankan situasi dalam negara dan bangsa kami, terutama di situasi di Papua dan di sekitar jajaran kami Indonesia ini. Tuhan tolonglah, biarlah oleh hikmat Tuhan aparat keamanan kami TNI Polri mampu mengatasinya dengan baik dalam pertolongan Tuhan, sehingga ketentraman, keamanan tetap rakyat boleh rasakan, nikmati. Kami mau supaya oleh kemampuan daripada-Mu Tuhan, TNI Polri bisa mendeteksi sedini mungkin hal-hal yang akan mengacaukan bangsa dan negara kami ini, terutama dalam persiapan menyambut pembukaan PON di depan, olahraga akbar di tengah-tengah negara bangsa kami. Tolonglah supaya sungguh-sungguh pelaksanaan PON akan berjalan dengan baik di Papua sana dalam pertolongan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh pekan olahraga ini, nasional ini akan berjalan dengan baik, membawa sukacita tersendiri, menjadi kepujian hormat bagi nama-Mu juga. Oleh karena itu tolonglah supaya aparat keamanan kami bisa menjaga dengan baik Tuhan, dan teman-teman saudara-saudara yang berusaha untuk mengacaukan, kami berdoa supaya dihalau itu dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan tidak ada seorang pun yang bisa menjamah, mengganggu
pelaksanaan berjalannya PON atau Pekan Olahraga Nasional kami di Papua sana. Biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati. Ke dalam tangan kami percayakan semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Bapa kami yang baik kalau kami boleh mempercayakan ke dalam tangan Tuhan. Demikian persiapan kami menyambut perjamuan kudus di depan. Tuhan tolong kami supaya biarlah kami boleh menyambut dengan penuh sukacita sejahtera. Bahwa Tuhan Engkau sudah berkorban buat kami mati demi keselamatan kami manusia berdosa ini. Segala puji bagimu Tuhan, terutama dalam kami menjalani hari-hari kami dalam situasi saat ini Tuhan. Perteguh iman percaya kami, tetapkan kami untuk memandang Tuhan pakai Engkau Allah tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan bersama dengan kami senantiasa. Terpuji namamu Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur juga untuk bersama dengan teman-teman sepelayananku, majelis jemaat, anak mudamu Tuhan, pemain musik, kantoria, demikian tim multimedia, Pak Anang, Pak Alkari, Tuhan terima kasih bahwa mereka begitu setia mendampingi, mengangkat tanggung jawab pelayanan dengan baik. Biarlah semua jadi relata memperhitungkan sebagai kebenaran, sehingga Tuhan hamba-hamba boleh melihat lagi kasih dan pertolongan Tuhan dalam pengabdian mereka untuk memuliakan nama-Mu senantiasa. Anak-anak kami dalam perjuangan masa studi mereka diberkati Tuhan. Demikian yang sedang menyusun tugas akhir, Tuhan tolong berikan hikmat yang luar biasa daripada-Mu sehingga boleh mentuntaskan dengan baik semua tanggung jawab mereka, sehingga itu mereka bisa menyelesaikan satu demi satu, ya. Dan melalui itu mereka boleh senantiasa memuliakan nama-Mu dalam hidup ini. Haleluya bagimu Tuhan, inilah doa kami. Syukur hormat sudah kami angkat kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Juga bersyukur bahwa kami sudah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami menjadi berkat dalam wadah pelayanan kami gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh menaikkan syafaat kami kepadamu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku, pembawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jauh. Aku ingin memberi perjamuan surgawi. Siapa mewartakannya? Siapakah? Ini aku,
Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pergilah dan hiduplah senantiasa dalam terang cahaya kemuliaan Allah, supaya hidupmu senantiasa berjalan dalam kebenaran Kristus dan bercahaya menerangi dunia, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu. Tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan pun ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan pun ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Saudara kita dalam Tuhan Yesus, sampai sekian ibadah kita. Tetaplah hidup dalam iman dan doa. Dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. Tetap semangat, Tuhan Yesus berkati. Shalom.